Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi matematika dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menyajikan data dan membandingkan data dalam berbagai bentuk. Menyajikan data atau penyajian data adalah suatu proses menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Jadi kita dalam menyajikan data itu harus menampilkan sesuatu yang mudah dipahami dan dapat dianalisis dengan mudah oleh orang lain. Bentuk penyajian data terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama daftar, yang kedua tabel, ketiga diagram gambar atau piktogram, keempat diagram batang, kelima diagram lingkaran. Nah, jadi kita untuk menyajikan data bisa mengambil salah satu dari kelima bentuk penyajian data di sini ya. Bisa kita menggunakan daftar atau diagram batang. Nah, itu bisa kita pilih salah satu dari kelima tersebut. Contoh penyajian data dalam bentuk gambar misalnya. Nah, di sini ada nama siswa dan nilai matematika. Di bawahnya, Ali mendapatkan nilai 85, Budi 90, Cici 75, Dedi 80. Nah, ini merupakan suatu daftar. Di sini ada unsur nama dan nilai matematikanya. Itu merupakan contoh penyajian data dalam bentuk daftar. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel, di sini contohnya tentang tabel tinggi badan dan berat badan siswa. Nah, pada tabel tersebut terdapat 3 kolom. Yang pertama, nama, tinggi badan dengan satuan cm dan berat badan dengan satuan kilogram. Nah, kita membacanya seperti ini. Ali tinggi badan 150, berat badan 45 kilo. Budi tinggi badan 155 cm, berat badan 50 kilo. Manehnya ada atuh ngomong bae, kan urang teh keur ieu, kadenge da atuh. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram, gambar, atau piktogram. Nah, misalnya jumlah buku yang dibaca oleh siswa. Di sini siswanya ada Ali, Budi, Cici, dan Dedi. Nah, Ali sudah membaca 5 buku. Budi sudah membaca 4 buku. Cici membaca 3 buku dan Dedi membaca 6 buku. Nah, Ali membaca 5 buku ditunjukkan oleh gambar buku sebanyak 5 buah. Dan Budi membaca 4 buku ditunjukkan oleh gambar buku sebanyak 4. Dan Cici sudah membaca 3 buku ditunjukkan oleh gambar buku sebanyak 3 buah. Kemudian Dedi sudah membaca sebanyak 6 buku ditunjukkan dengan 6 buah buku. Nah, itu contoh dari penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini contohnya dalam nilai ujian matematika. Ali, Budi, Cici, dan Dedi masih sama ya. Di sini Ali mendapatkan nilai sebesar 85, Budi mendapatkan nilai 90, Cici mendapatkan nilai 75, dan Dedi mendapatkan nilai 80. Nah, ini adalah bentuk penyajian datanya dalam diagram batang. Ini seperti ini gambaran tentang penyajian data diagram batang. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, contoh di sini tentang distribusi waktu belajar siswa dalam sehari. Jadi selama sehari itu 40% digunakan untuk belajar atau setara dengan 9,6 jam dan 30% digunakan untuk bermain atau setara dengan 7,2 jam. Kemudian 20% digunakan untuk tidur berarti setara dengan 4,8 jam dan 10% digunakan untuk lain-lainnya. Berarti 2,4 jam digunakan untuk lain-lainnya.
Nah, itu merupakan contoh penyajian data dalam bentuk diagram. Seperti itu bentuknya dan cara membacanya seperti yang tadi saya sampaikan. Cara membandingkan data, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mengorganisasi data, yang ketiga menganalisis data, dan yang keempat menarik kesimpulan. Jadi pertama kita mengumpulkan data terlebih dahulu, data yang yang akan kita analisis, yang akan kita teliti, kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita organisasikan data tersebut berdasarkan kelompok yang sejenis. Nah, misalkan yang kelompok yang sejenis. Setelah kita organisasikan, setelah kita kelompokkan, baru kita analisis satu persatu datanya sesuai dengan kelompok yang sudah kita pisahkan. Setelah kita analisis semua data yang telah kita kumpulkan dan telah kita kelompokkan, kita tarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah kita lakukan. Itu cara membandingkan data, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan data A, data B, dan data C itu seperti apa. Nah, semua yang telah kita bahas tadi, kita tarik kesimpulannya bahwa menyajikan data dalam berbagai bentuk dapat membantu memahami dan membandingkan informasi yang mendukung untuk analisis yang lebih baik. Itu mungkin kesimpulan dari penyajian data yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan penilaiannya, tugas-tugasnya, latihannya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.